Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Tika Nurhalifa. Kali ini aku bakal review CV atau kurikulum vitae mana aja yang disukai sama HR dan yang gak disukai. Kira-kira apa aja ya? Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Oke, sebelumnya aku bahas dulu nih CV itu ya, kalau kita, tips dari aku aja sih ini, kalau kita mau ngelamar ke perusahaan, kita harus menyiapkan CV yang berbeda. Jangan pernah samakan CV kita melamar ke perusahaan A dan CV kita untuk melamar ke perusahaan B. Kita harus lihat dulu perusahaannya seperti apa. Nah, mari kita langsung lanjut aja lihat CV-nya. Halo semuanya, oke langsung aja kita bahas di CV ini apa yang disukai oleh HR dan apa yang tidak disukai. Nah, mohon maaf sebelumnya aku ada membold putih ya beberapa informasi dari aku. Nah, semoga ini informasinya bermanfaat ya buat kalian juga. Nah, pertama-tama itu adalah warna dari CV. Nah, ini kan aku pakai warna kuning, hijau, biru. Nah, sebenarnya kalau arti warna itu kalian mungkin kita menafsirkannya beda-beda ya, tapi yang pasti warna ini akan melambangkan diri kamu itu seperti apa. Kalau aku sih tipe-tipe orang yang ceria ya, jadi aku pengen warna yang natural aja, tapi ada aksen-aksen ceria seperti warna kuning yang membuat warna CV ini lebih terang dan lebih lebih kayak lebih gembira aja gitu, kayak bukan nggak terlalu warna ke pink sih ya, karena aku sendiri suka warna pink tapi nggak terlalu suka banget gitu. Nah, dari warna itu sih ya, jadi jangan sampai warna CV kita tuh hitam putih, ya ampun kayak apa banget gak sih gitu. Nah, terus selain dari warna, kemudian lanjut ya kita ke foto. Kalau bisa foto ini foto terbaru kalian, jangan pernah kalian misalkan udah lulus kuliah pakai foto SMA. Ya ampun, please deh. SMA itu udah 3 tahun lalu kan, 4 tahun yang lalu bahkan, atau 5 sampai 6 tahun yang lalu. Kalian masih aja dipajang di foto CV. Nah, ini di sini foto pakai foto terbaru. Sekarang tuh udah canggih-canggih banget ya. Foto dari HP aja. Ini aku aja pakai HP terus pakai aplikasi eraser gitu. Jadi backgroundnya kan kehapus. Nah, ini aku tempelin di sini tuh. Fotonya tempelin di background di Canva dulu. Backgroundnya warna kuning seperti ini, baru ditempelin foto aku gitu. Jadi fotonya yang kelihatan profesional ya. Pas foto juga nggak apa-apa, jadi kita ngadep depan gitu, tapi karena aku ini stylenya kan aku dari commerce ya, commerce administration, jadi aku nggak pengen terlalu formal, tapi gaya aku tetap formal gitu, tetap profesional gitu, kayak gini jadinya gayanya agak-agak mangku-mangku tangan gimana gitu, tapi kan nggak kelihatan sombong juga kan gitu. Nah, kemudian format penempatan penempatan tulisan. Jadi jangan terlalu banyak tulisan juga kalau bisa. Jadi kalau bisa HR tuh ngelihat tulisan-tulisan kalian itu langsung baca, oh iya ini ya, oh iya tuh namanya alamatnya di mana, terus ini bionya, terus pengalamannya apa aja, ini apa, terus apa achievement, personality, skill, education, kayak gitu, terus yang gampang dibaca, dan kalau bisa kontras dengan warna latar CV kalian. Kan aku latarnya putih nih ya, jadi supaya enak aja buat bacanya gitu. Jadi HR juga kan, oh iya ini gitu, bacanya enak, nggak terlalu kayak ih apaan sih susah banget bacanya, jadi bacanya kan nggak full gitu, nggak maksimal mereka lihat baca CV kita gitu. Terus apalagi ya, nih dari atas aja ya kita bahas. Nah, dari atas itu pastikan nama kalian terbentang dengan jelas. Nama kaliannya terbentang dengan jelas, terus jurusan kalian tuh apa, kemudian nomor telepon jangan sampai salah, alamat kalian juga jangan sampai salah, kan takutnya surat apa gitu dikirim ke rumah kalian kan. Terus kayak panggilan-panggilan dipanggil, kalian tuh dipanggil lewat nomor HP yang tersambung dengan WhatsApp atau aplikasi lain gitu kan, jangan sampai nggak aktif. Terus email kalian harus aktif juga. Nah, ini bio
Bio tuh sebenarnya nggak usah panjang-panjang ya, sedikit tapi menggigit. Nah gitu. Kalau aku sih ini aku nggak menilai kalau CV aku tuh yang paling bagus ya, tapi aku cuman pengen nge-share aja gitu CV yang disukain sama yang nggak disuka sama HR tuh kayak gimana. Ini tips dari aku ya, by benar-benar sepengetahuan aku dan sepengalaman aku. Itu disclaimer aku pokoknya. Terus ini jadi kamu umurnya berapa, kemudian gak usah ada tanggal lahir sih di sini karena kurang penting juga kalau tanggal lahir, yang penting umur kamu tuh berapa. Terus kayak kalian tuh skill kalian tuh apa sih? Nah di sini dijelasin ya, karena kan aku pakai bahasa Inggris, jadi gampang kok kalau kalian susah ngebahasa Inggrisin, ada Google Translate. Tinggal kalian minta teman kalian yang jago bahasa Inggris cek ini bener gak sih bahasa Inggrisnya gitu. Minta teman kalian aja buat cekin gitu. Aku juga kalau bikin CV kayak gini aku minta cek-cekin dari teman-teman aku gimana, bagus gak, gimana kekurangannya apa, karena kita harus saling menilai. Kan kita nggak bisa ya nilai CV kita bagus kata diri kita sendiri. Kalau kata diri kita sendiri pasti itu bagus, tapi kan belum tentu kata orang lain bagus kan. Udah suka ngakak dah sama anak-anak zaman sekarang. Pokoknya kita itu harus benar-benar minta penilaian dari orang lain. Ini bionya juga udah bagus atau belum, singkat, padat, jelas gitu ya, sedikit tapi menggigit. Oke. Lanjut. Yang terpenting di CV itu experience. Nah, di sini experience kan kalau bisa kalian tuh kayak misal nih, aku juga kan kemarin tuh fresh graduate, bener-bener fresh graduate. Tapi fresh graduate kan kita juga pernah PKL atau pernah berusaha atau apa freelance, itu pernah, pasti pernah. Kayak eskul apa pelatihan itu pasti kalian pernah kan? Tulis di sini gitu. Jangan sampai benar-benar I'm fresh graduate. Dah kayak gitu aja. Kan kayak ini terus HR tuh mau nanya apa ke kalian tuh kalau kalian fresh graduate gak sama sekali ngelampirin kalau kalian habis ngapain terus selama ini kalian sekolah. Kalian emang gak ngapa-ngapain gitu, cuman belajar aja gitu. Jadi teman-teman selain itu juga, selain kalau kalian emang bener-bener fresh graduate, tunjukin misalkan nih kan aku pengalamannya ini pas PKL jadi sebagai assistant manager administrasi, sebenarnya di administrasi sih, tapi kayak aku juga ngehandle jadi bawahan manajer aku juga gitu. Jadi kan supaya nama kerennya kayak manager assistant kan gitu, karena emang di bawah banget manajer gitu. Nah kemudian singkat, padat, dan jelas. Tugas kalian itu seperti apa? Memang boleh gitu kan CV kayak berlembar-lembar gitu ngejelasin kalian skillnya seperti apa. Nah biasanya kalau kayak gitu di tingkat supervisor ke atas, kalau tingkat supervisor ke bawah mending cukup selembar aja CV, karena kalau memang kita diminta baru kita kasih lampiran kayak job desk kita tuh seperti apa. Kan kalau fresh graduate biasanya job desknya ya bisa dijelaskan dengan kalimat yang simple, misalkan may define schedule, negotiate, and discuss the event, project, dan lain-lain ya. Tahunnya dari berapa sampai tahun berapa. Nah kemudian event concepting. Nah di sini kan freelance ya, sebagai freelance, terus tour operator misalkan gitu. Freelance-nya tulisin aja. Terus sebagai liaison officer untuk tourism festival West Java, terus project director of, misalkan nih kali ini kan aku sempat jadi ketua event gitu. Nah kalau kalian kayak misal pernah jadi ketua himpunan, ketua OSIS misalkan, itu tulis aja. Terus bikin satu kalimat yang menggambarkan tugas-tugas kalian, head of publication dan lain-lain. Nah kemudian ini ada language. Nah language kalian yang dikuasai sama kalian tuh apa? Selain bahasa Indonesia ya tentunya. Kalau bahasa Indonesia sih so pasti bisa ya. Selain bahasa Indonesia misalkan nih English berapa persen, dan misalkan bahasa lain, misalkan aku kan belajar bahasa Mandarin tuh, tapi jujur aja berapa persen, misalkan aku kan 65 ya, emang aku tahu bahasa Mandarin dan bisa bacanya, tahu Hanje-nya, tapi kan kalau kayak ngomong aktif gitu kurang bisa gitu. Jadi jujur aja, speaking and writing pasif gitu.
Nah, misalkan nih untuk bahasa Inggris with TOEIC certification, kalau emang kalian ada sertifikasi TOEIC atau TOEFL, itu tulis aja di sini. Tapi kalau nggak ada sertifikasinya, misalkan English with 19%, speaking and writing active, misalkan gitu ya. Jadi kalau nggak ada sertifikasinya tapi kalian bisa aktif berbahasa Inggris, tinggal tulis aktif aja. Kita ke atas ya. Nah, di sini education. Nah, buat aja education itu 2 terakhir ya. Kalau kalian misalkan kuliahnya berapa kali, itu tulis kuliahnya. Kalau kalian misalkan kuliahnya sekali, tulis kuliah sama SMA-nya di mana. Terus kalau kalian course juga, itu tulis course-nya apa. Kayak course yang benar-benar menunjang penilaian gitu ya buat HR. Nah, misal nih aku kan diploma Commerce Administration di Polban tahun berapa. Nah, kemudian senior high school di mana tahun berapa. Kemudian English course. Nah, di sini ketika tahun berapa? 2018 kan, berarti ketika aku masih kuliah aku nge-course juga nih di Pare, Kampung Inggris kan. Nah, terus lanjut skill. Nah, misalkan interpersonal skill, information technology, creativity, critical thinker, communication. Ini sebenarnya yang aku punya gitu ya, creativity berapa. Tapi kalau misalkan kalian Microsoft Office atau Microsoft Excel atau Photoshop atau dan lain-lain, skill kalian tulis aja di sini. Dan kalau mau pakai persentase nggak apa-apa, tapi aku sukanya sih kayak pakai titik-titik begini. Soalnya kayak bikin warna-warni aja gitu, supaya nggak monoton banget kan CV-nya. Nah, kemudian ada personality. Nah, misalkan personality kita apa? Kalau aku sih ya, jujur yang terpenting itu aku orangnya benar-benar harus menjunjung tinggi kejujuran. Kedua itu harus benar-benar tepat waktu, disiplin, dan leadership, profesional dan perfectionist itu. Kemudian terakhir achievement. Nah, achievementnya nih selain course dan lain-lain. Nah, misalkan kalian suka ikut lomba, walaupun lomba jadi peserta aja, tulis aja di sini. Misalkan ya exchange Philippine Buddies. Nah, di sini kan aku pernah jadi buddies-nya apa sih, study apa? Kalau orang luar ke sini tuh bukan study tour. Kalau orang luar ke sini tuh study program ya, pokoknya kayak orang Filipina ada tuh waktu itu ke kampus aku, terus aku jadi buddies-nya, ikut di kayak badan kayak yang kemahasiswaan kan, tapi di bidang luar negeri gitu. Karena aku suka ya, kan sayangnya di kampus aku tuh nggak ada pertukaran pelajar. Nah, ini pertukaran pelajar ya, nggak ada pertukaran pelajar gitu, adanya cuman pelajar luar kesini gitu. Nah, terus selanjutnya National Tourism Competition Proofreader. Nah, aku tuh sebagai proofreader tuh kayak yang benar-benar meriksain gitu proposal yang akan diajukan ke perusahaan apa, kemana. Aku tuh sebagai kayak ngecekin mulai dari spelling, paragraf dan lain-lain kan. Orang-orang seperti itu harus benar-benar ketelitiannya tinggi banget ya. Karena kan kalau kita ngecek pakai web itu kan ada aja yang kelewatnya. Tapi kan kalau kan kayak manusia gitu, kita baca dari huruf per huruf, dari kata per kata gitu. Jadi aku sebagai proofreader juga di kompetisi gitu, supaya nggak ada yang tipe-tipe gitu. Nah, lanjut National Achievement Student. Nah, National Achievement Student. Jadi waktu itu tuh aku sebagai mahasiswa berprestasi nasional gitu. Dan kemudian second tourism advertising video second 100, jadi juara 3 ya sebagai lomba apa gitu kan. Ini kan lomba tourism advertising video, jadi waktu itu tuh gitu. Jadi kan satu CV ini menggambarkan banyak banget kan tentang personality, tentang skill dari kita gitu. Kemudian jangan lupa kasih references. Nah, kalau aku kan ada referensinya 2 orang ya, Mrs. Shiva and Mrs. Marcella. Nah, di sini Mrs. Marcella itu pokoknya di sini kan dosen-dosen aku yang benar-benar mengetahui, kenal sama aku, bukan sebagai dosen yang deket ya, bukan, tapi yang benar-benar mengetahui kita gitu. Yang mengetahui kita dan kira-kira kalau ditanyain tentang kita itu ngejawabnya jujur gitu. Nah, gitu sih. Tapi kayak
jangan sampai kayak kalian misal nih, bukan kalian ya, jangan sampai kayak referensis kita, misalkan referensinya teman tapi kita udah calling tuh ke teman, kalau ada yang nanya dari perusahaan kalian jawab yang ini ya, yang bagus-bagus ya, please deh, ya ampun. Kan namanya referensis itu misalkan dari pihak perusahaan nanyain ke orang lain itu emang benar-benar mau nilai diri kita, personality kita tuh seperti apa gitu. Jadi jangan dibuat-buat juga gitu. Kasih nomor handphonenya ataupun nomor telepon kantor yang bisa dihubungi ke mereka juga, ke referensis kita. Nah kayak gitu sih kalau CV dari yang sepengalaman aku ya. Semoga bermanfaat. Dan untuk desain CV itu sebenarnya boleh dibentuk-bentuk seperti apa aja tuh boleh, warna itu boleh apa aja, tapi benar-benar warnanya itu kalau bisa perpaduannya yang bagus. Kan kalian juga pasti bisa mengoreksi yang bagus atau yang jelek juga seperti apa ya. Terus minta pendapat orang lain juga, minta pendapat teman kita atau minta pendapat dosen kita atau guru kita atau senior kita yang udah dikerja di PT atau teman kita ada yang jobnya sebagai HR, ini udah bagus belum ya CV gue gitu, gue mau ngelamar ke PT ini. Nah waktu itu aku ngelamar ke suatu PT ini untuk menjadi HR. Nah gitu, ini aku pakai CV yang seperti ini gitu, dan hasilnya oke. Semoga kalian juga dengan CV setelah lihat nih, nonton video aku sampai habis, kalian bisa membuat CV yang benar-benar disukai oleh HR. Karena nih aku juga mau nyebutin yang gak disukain ya. Misalkan kalian gak ada sama sekali educationnya cuma 1. Kalau emang misalkan pendidikan terakhirnya SMA, tulislah SMP sama SD, atau sama kalian pernah ngikutin les apa gitu. Terus kayak CV itu udah aja kayak hurufnya gede-gede dan bikin 1 A4 ini cuman dikit informasinya gitu, sayang banget kan. Jadi pergunakanlah 1 A4 ini tapi untuk all in one gitu. Terus jangan sampai sepi juga, tapi jangan terlalu rame kayak anak-anak itu, harus tetap profesional seperti itu. Nah kalau kalian punya pertanyaan ataupun ada tambahan tips, silakan boleh komen di bawah ya. Thank you, dan mohon maaf kalau ada kata-kataku